Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin sekaligus Ethereum. Ya, soalnya juga Bitcoinnya kan sideway doang. Jadi akan saya tambahin pembahasannya setelah saya bahas Bitcoin, lanjut langsung Ethereum di satu video ini gitu ya. Jadi langsung kemarin juga sudah saya update juga untuk Bitcoin dan juga Ethereumnya ya kemarin. Jadi dua video. Lalu untuk Cardano menyusul hari ini teman-teman, mungkin nanti sore. Paling telat malam lah akan saya usahain ya update untuk Cardano-nya. Oke ya, jadi sorry buat yang nungguin mungkin ya. Oke, jadi di sini akan saya bahas dulu untuk USDT dominance secara time frame 1 jam. Ini mungkin kita bisa lihat ya, ini beberapa kali udah kena reject di box warna biru ini. Kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ini udah terlihat seperti rounding top. Jadi kita bisa lihat udah adanya pelemahan momentum ya. Ketika memang dia rebound ya atau mantul dari support area pentingnya di box orange ini ya, mantul ya signifikan. Akhirnya dia coba ngebreak beberapa kali, kena reject terus ya. Bahkan terakhir kali mantul juga untuk lanjut turun lagi ya. Jadi memang adanya indikasi pelemahan momentum pas banget dengan resisten yang ada nih di box warna biru ini. Nah, kemudian kalau misalkan saya bisa tambahin sedikit teman-teman ya. Ini secara time frame 1 jam, ini dari bawah ya. Terus di sini ada tail candle ya, di sinilah kurang lebihnya. Kita bisa lihat ya, di sini seperti terbentuk sebuah teranan support. Oke, ya. Di sini seperti teranan support. Di sini mantul pertama kali, ya. Kemudian ini kedua, dan kemarin di tes ketiga ini mantul guys. Ya, 1, 2, 3 mantul. Kalau misalkan dia lanjut penguatan lagi, ini seperti triangle pattern. Cuman ya good newsnya dia malah ke reject. Makanya Bitcoin itu dikasih napas gitu lah ya, dia ke reject, and then glosor gitu ya, bablas ke bawah, ngetes bahkan sampai di box warna orange ini. Ya, dia ngetes, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat adanya reaksi yang lumayan signifikan. Dia mantulnya itu lumayan signifikan. Makanya tadi pagi teman-teman mungkin lihat ya, ketika si USDT dominance ini turun lumayan signifikan, Bitcoinnya malah ngepam gitu kan sampai kisaran 20.100. Nah, waktu dia mantul nih pas banget kan di supportnya, dia mantul lumayan, and then Bitcoinnya soar langsung kenceng juga guys ya. Dan sekarang ini kita bisa lihat setelah dia mantul, ini ngetes terhadap EMA 34 dan 55 ya. Ini udah mendekati, kemudian sekarang kena reject lagi. Jadi udah drop, kemudian naik mantul cuman untuk retest sepertinya untuk melanjutkan penurunannya kembali. Ya, karena memang kita bisa lihat di sini yang pertama yang cukup penting dia adanya pelemahan momentum, plus juga udah breakdown juga dari trendline supportnya. And then next target kalau misalkan saya lihat ya, kalau misalkan dia jebol dari box warna orange ini, next target itu di box warna hijau. Ini di range kisaran 6,58 sampai 6,64%. So kalau misalkan dia ya at least bahkan sampai ngejar area sini, mungkin Bitcoin lebih dikasih napas lagi gitu, lebih bisa naik lagi ya. Jadi ini adalah next targetnya yang perlu sekali diperhatikan sebelumnya menjadi area resistance and then support juga nih ya. Oke, ini sekilas aja untuk USDT dominance. Next ini untuk Bitcoin dominance ya, dominasi Bitcoinnya kita sudah lihat ya. Ini jarang saya update, kali ini saya update lah buat teman-teman ya. Dia ini di loss terakhirnya itu pada tanggal 16 Januari 2022. Ini di sekitaran 39,16%. Kita bisa lihat di sini ya, di awal tahun ini, dan dia sudah breakdown ya, dia udah bikin ataupun create yang namanya lower low ya. Dari lowestnya di awal tahun ini dia udah create yang lower low ya, ini secara daily time frame. And then kalau misalkan dia masih lanjutin penurunan, ini cukup baik untuk altcoinnya gitu ya. Altcoinnya dikasih napas lagi lah. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ya, tuh kurang lebihnya hampir sama nih ya. Tuh, ini akan saya coba tandain garis putus-putus kuning ini, dan ya, itu di lowestnya pada awal Januari tahun ini sama di 12 Mei 2018 nih. Kita bisa lihat ya. Dari area situ aja udah mampu dijebol nih posisi saat ini. Nah, next lagi yang perlu kita pantau itu adalah di kisaran sini, di sekitar 30 berapa nih? 35,43% untuk si Bitcoin dominance, yaitu menjadi next target supportnya. Jadi mungkin kalau misalkan dia masih lanjut turun ke area sana, oke, kita bisa lihat altcoin itu dikasih napas. Mungkin ada beberapa yang terbang-terbangan, naiknya lumayan di tengah bear market gitu kan. Cuman tentunya perlu sekali diperhatikan. Kalau misalkan dia lanjut turun dan ngetes ya di lowestnya dia terbawah ini di pada 13 Januari 2018
tentu ini merupakan area yang benar-benar perlu diperhatikan dan diwaspadai. Kalau misalkan dia drop sampai situ, adanya chance untuk dia malah naik juga lumayan signifikan, maka ketika itu terjadi untuk altcoin akan kembali sangat-sangat tertekan gitu ya, apalagi dia mantul keras gitu. Jadi palingan itu aja reminder saya buat teman-teman, kalau misalkan dia udah ngetes kedeket ataupun ya sekitaran 35%, 36% itu udah harus was-was untuk altcoinnya. Oke ya, ini secara daily time frame by the way. Jadi ya mungkin prosesnya agak lama lah ya. Next ini untuk Bitcoin secara daily time frame, and yes, dia cuma sideway aja, yang nggak banyak yang bisa dikomentarin aja. Karena dari kemarin dia cuma bermain di range ini ya kan. Balik lagi, kalau misalkan dia dari area sini jebol pun ya kita udah tahu sama-sama ya, karena udah dibahas mungkin sampai bosen. Itu next target kisaran 18 sampai 19 ribu dolar. Tapi kalau misalkan dia mampu break ke atas ya, kita bisa lihat dia ngetes bahkan sampai kisaran 20.800 atau bahkan 21.000, 21.400, 21.800 dolar. Ya jadi itu area-area next resistance yang kemarin juga sudah saya sampaikan lah ya buat teman-teman sekalian. Jadi nggak ada banyak yang perlu dikomentarin untuk Bitcoin, karena ya dia cuma sideway aja gitu ya, boring banget gitu kan. Oke, sekarang untuk Bitcoin lagi secara time frame kecil, nih time frame 15 menit. Jadi terakhir kali kita bisa lihat di sini adanya terbentuk ya falling wedge pattern. Jadi setelah kemarin ini kita lihat ya di sini maybe seperti ini lagi ya. Kemudian ini untuk trendline support bawahnya ya, di sini adanya falling wedge pattern juga ya. Kemudian dia breakout ya, ketahan di box ungu ini di sekitaran 19 ribuan, hampir 20 ribu lah. Ini sekitar 20 ribu dolar ya. Waktu itu ada saya sempat share kalau misalkan ya waktu itu saya ada bikin video, terus pas bikin video lagi nanjak gitu kan naik. Ini ada saya mention juga di video untuk berhati-hati dan ya kena reject di situ, membuat pola seperti falling wedge pattern lagi ya. Jadi ini sebelumnya falling wedge pattern, sorry. Ini falling wedge pattern lagi, dia mampu break, kemudian dia turun tajam juga, gila ya teman-teman ya, retestnya itu ngeri banget. Ya biasanya retest ya udah kayak gini doang. Set retest ya pernah lanjut naik. Ini turunnya waduh lanjut langsung naik lagi ya. Nih sampai 20.175 dolaran. Ya lewatin area sini cuman nggak mampu maintain, langsung drop signifikan juga ke bawah, mantul lagi di lowest area terakhir dia. Di sini kita bisa lihat ya. Nih, sekarang ini lagi mantul atau ya sideway lah ya, mantul dikit terus sideway. Ya jadi palingan sama aja teman-teman skenario-nya untuk si Bitcoin at least. Kalau misalkan kita lihat dia mengalami penguatan, area yang krusial dan perlu diperhatikan adalah kembali lagi di box warna ungu ini ya. Untuk area resistance terdekat itu di kisaran 20.000 dolar lah. Kalau misalkan dia mampu break dari area sana, mungkin kita bisa perhatikan ya trendline resistance yang ada ini di garis warna kuning ini. Sebelumnya kita bisa lihat ini kena reject ya. Jadi ini potensialnya kalau dia naik pun ya maybe kisaran 20.250 dolar itu menjadi next resistance-nya dia kalau kita lihat berdasarkan trendline resistance. Kalau dari situ dia mampu break ya, next target di strong resistance-nya ya di kisaran 20.400 sampai 20.500-an dolar. Palingan itu aja, dan support kuatnya juga masih sama ya di sekitar 19.500 sampai 19.600-an dolar. Oke. Next ini sedikit pembahasan tambahan untuk pair Ethereum terhadap Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan ini mengalami penguatan kembali gitu ya, seperti ini kan lumayan nih naiknya teman-teman. Ini secara daily time frame by the way, dan lagi ngetes area resisten yang cukup penting dan kuat juga ini semenjak 14 Mei 2021 ya, kemudian di sekitaran bulan Desember 2021, dan sekarang ini lagi dites lagi teman-teman. Jadi kalau misalkan let's say dari area box warna putih ini dia mampu break ya, ini pertanda bagus banget untuk Ethereum. Jadi Ethereum itu lebih mendominasi lah ketimbang Bitcoin ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Maka untuk altcoinnya akan kurang lebih bisa ngikut lah ataupun terdampak gitu ya. Biasanya kan kayak begitu. Kalau misalkan Ethereumnya outperform dari Bitcoin, nah nanti baru altcoin itu ngekor pelan-pelan dari belakang gitu ya. Ya, karena misalkan kita lihat juga dari sebelumnya ini juga menjadi resisten nih pada 10 Mei 2018. Jadi memang ini adalah strong resistance yang sedang dites. Ya, jadi kalau misalkan hype dari Ethereum ini benar-benar memberikan impact yang lumayan powerful di tengah bear market, ya bukanlah hal yang mustahil ya. Saya juga berharap ini mampu di break sama si penguatan Ethereum terhadap Bitcoin ya. Ini semenjak 2018 bahkan sampai saat ini belum benar-benar mampu di break. Ya let's see lah ya, kalau misalkan dia mampu break ya, next target itu bisa
ke highest terakhirnya dia, ataupun ya pada tanggal pada Januari lah, ini awal Januari 2018 lah, itu menjadi next targetnya untuk area strong resistance-nya kembali gitulah ya. Palingan itu aja sekilas untuk si Ethereum terhadap Bitcoin-nya ini secara daily time frame ya. Next ini untuk Ethereum time frame 4 jam. Jadi memang ini pembahasan kemarin, outlook yang kemarin. Ya saya ada tarik menggunakan bantuan kakek Fibo ya, kemarin juga ada yang komen gitu ya, kakek Fibo sampai pusing lihat market yang begini-gini ya. Ya mungkin lah ya. Oke, jadi kurang lebih hampir sama juga pembahasannya. Di sini kita ambil dari swing high ke swing low-nya. Maka kita bisa lihat juga di sini dia ini sudah mampu ya untuk si Bitcoin sudah mampu tes ya. Sekarang ini kan lagi tes di retracement 0,3 atau sekitaran 1653 ya, dia udah lewatin sedikit. Plus di area situ juga kita bisa lihat sebelumnya di sini adanya resisten ya. Kita bisa lihat ya. Ya di area sini mampu di break nih sama si Ethereum. Jadi bagus banget lah. Ya pergerakannya impulsif banget ya. Tadi subuh wah, ngepumpnya lumayan nih Ethereum ya. Lumayan strong juga. Kemudian untuk next target kita bisa perhatikan sama-sama di retracement 0,5 atau sekitaran 1.720-an dolar. Karena memang di area situ kita bisa lihat pada pergerakan terakhirnya pun ya, di sini menjadi area resisten. Kemudian dia reject kuat. Ya di sini juga sempat jadi resisten juga, Ya di sini juga sempat jadi resisten. Ini kita bisa lihat resisten juga. Nah, jadi itu menjadi next target stopnya terdekat untuk si Ethereum. Kalau misalkan area sini mampu gitu ya, at least kurang lebih gini lah gambarannya. Let's say dia penguatan sini, kemudian mungkin adanya rejection ya. Ya perlahan dia slowing down turunnya secara korektif ya, sideways, kemudian dia coba lagi mampu break. Next target itu ada di retracement 0,6 ya, di sekitaran 1.796 dolar atau hampir sekitaran 1.800 dolar, yaitu di sekitar area sini sebelumnya juga menjadi area resisten. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sebelumnya menjadi area resisten di sini. Ya, jadi itu adalah beberapa area ya target resisten lah untuk si Ethereum. Dan mungkin kalau misalkan saya tambahkan ya, kalau secara pattern pun di sini coba saya tarik garis ya. Tarik garis seperti ini aja teman-teman, kurang lebihnya ya, untuk trendline resistennya. Kemudian untuk trendline supportnya akan coba saya tarik seperti ini ya. Sebentar kita coba panjangkan. Dan ya, here we go ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman, yang kalau misalkan secara pattern pun ini seperti falling wedge pattern ya. Jadi bagian bawahnya kita kena touch 1, ini 2, ini 3, ini bahkan terakhir kali 4 kali juga di area supportnya di box zona hijau ini ya kan. Kemudian untuk bagian atasnya beberapa kali sering banget ini kena reject ya untuk si Ethereum, dan akhirnya dia sempat sideways di sini ya, sempat break sideways, akhirnya dia mampu break, retest sedikit, sekarang melanjutkan penguatannya. Dan ya, jadi lumayan bagus lah untuk si Ethereum. Untuk kalau misalkan target maksimalnya pun kita bisa lihat ya, ini bahkan kalau misalkan mampu break dari golden ratio-nya seperti area-area yang tadi sudah saya sampaikan, next lagi itu di box warna ungu ini di sekitaran 2.000 dolar. Kemudian untuk next targetnya mungkin di highest-nya itu di sekitaran 2.200 dan di 2.400 dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman pembahasan ataupun quick update tambahan untuk si Ethereum ya. Kalau misalkan secara pattern pun ya udah, ini falling wedge dia mampu break, retest, kemudian sekarang juga udah break dari highest terakhirnya dia menuju ya lagi OTW ke next target resistance yang sangat penting gitu ya. Jadi tentunya berhati-hati ya teman-teman. Sekali lagi itu di kisaran 1720-an itu harus berhati-hati sekali. Semoga bisa bermanfaat teman-teman ya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.